Kita gue ketika ngerjain tugas dari Bu Aida. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. Pertanyaannya pas ngedit, pas diedit. Remaja di Korea Selatan umumnya cantik dan tinggi. Biasanya ada yang menggunakan makeup yang tebal, ada juga yang lebih putih wajahnya daripada lehernya, ada juga yang menggunakan eyeliner atau penutup jerawat. Sih? Hah? Oh, jadi isodem. Oh, jadi kayak akibat siu bintang gitu ya. Berwarna merah, menggunakan eyeliner dan menggunakan penutup jerawat di wajahnya. Remaja laki-laki biasanya biasa saja, tapi ada yang ganteng atau mereka tidak operasi plastik. Tingginya juga beragam. Sekalinya tinggi, tinggi sekali. Lali. Tolong ini. A few minutes later. Tingginya juga beragam. Sekalinya tinggi, tinggi sekali. Seragam mereka juga beragam. Ada yang menggunakan training dan juga rok sekaligus dari rumah. Dan laki-lakinya menggunakan kemeja yang dibiarkan terbuka di bagian atasnya. Orang Korea, remaja perempuan Korea, kira-kira sebanyak 85% memiliki tubuh yang ideal, kurus. Mengapa? Karena banyak sekali dari mereka yang sangat terobsesi dengan kalkulasi kalori, di mana-mana akan ada informasi tentang kalori. Contohnya saat kalian pergi ke minimarket, di sana kalian akan melihat makanan dan minuman yang kemasan bagian depannya terdapat jumlah kalori, agar orang-orang di sana lebih mudah mengetahui jumlah kalori makanan, minuman tersebut. Sistem pendidikan di Korea terkenal dengan kerja keras dan ketekunannya. Menurut kebudayaan mereka, pendidikan ya Allah, angin banget. Sistem ya Allah. One eternity later. Sistem pendidikan di Korea terkenal dengan kerja keras dan ketekunannya. Menurut kebudayaan mereka, pendidikan merupakan prioritas yang paling tinggi, sehingga anak diajarkan bagaimana cara belajar, cara bekerja keras, dan cara bertahan jika gagal dan tidak gampang menyerah. Tahun ajaran di Korea berlangsung dari bulan Februari dari bulan Maret sampai Februari aja. Dari bulan Maret sampai bulan Februari. Orang tua di Korea rela mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk persiapan anaknya dalam menghadapi sumau seperti SBMPTN. Jadi sedari dini Say, hold up, wait a minute. orang tua di Korea rela mengeluarkan dalam Ya Allah. jumlah yang besar.
Orang tua di Korea rela mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk mempersiapkan anaknya dalam menghadapi sunyoung seperti SBMPTN. Jadi dari dini ditanamkan minat belajar dalam diri mereka dan bahkan mereka dimasukkan dalam bimbel atau les akademik maupun non-akademik. Pada intinya, mindset itu sangat penting. Dan bagi mereka, belajar adalah salah satu jalan menuju kesuksesan mereka. Jadi kalian tahu nggak sih kalau ternyata sekolah di Korea itu nggak seindah di drama-drama Korea loh. Kenapa? Stop it. Karena Get some satu, help. waktu belajarnya itu lama banget. Selama itu ya? Iya. Dan itu juga berbeda-beda tergantung umurnya. Untuk siswa yang berusia 13-14 tahun itu bisa belajar dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Untuk siswa yang berumur 15 tahun bisa belajar sampai jam 7 malam. Dan untuk siswa yang berusia 16 sampai 18 tahun, mereka bisa belajar sampai jam 10 malam. Dan itu akan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi dilakukan setiap hari. Dan hari Minggunya pun mereka masih harus ikut ekstrakurikuler. Berarti dia gak ada sama sekali waktu buat istirahat, gak Iya, sih? Buat sebenarnya, liburan gitu. iya. Nah, yang kedua, mereka masih harus ikut les atau bimbel. Karena itu juga penting banget. Orang tua mereka itu mengusahakan supaya anaknya itu bisa ikut les atau bimbel supaya pendidikannya nanti bisa lebih baik. Kalau mereka gak ikut bimbel, mereka bisa dijauhin gitu loh, karena mereka dianggap aneh, biasanya gitu. Terus yang ketiga, hukuman fisik yang diberikan guru ke murid itu hal yang biasa banget di sana. Jadi guru yang memukul murid itu udah hal yang biasa banget. Padahal kalau di Indonesia, Wah, itu udah sampai iya, tuntutan sih, guru bisa sampai dituntut. polisi juga kan. Ya benar. Tapi kalau di Korea itu hal yang sudah biasa dilakukan. Dan untuk fakta yang terakhir, seragam sekolah di sana itu mahal banget. Untuk satu stylenya itu bisa sampai berjuta-juta. Dan itu bahkan banget ya sih? iya, itu bahkan belum biaya sekolahnya. Jadi untuk sekolahnya itu bisa mengeluarkan uang yang cukup banyak. Jadi saya sebagai pecinta drakor juga, wah ternyata gak seindah di drama-drama yang pernah aku lihat gitu. Tidak memenuhi ekspektasi ya? Iya, Sepertinya. Untuk Karena warga kalau- Korea asli juga. Kalau di drakor-drakor itu kan mereka wah masih ada waktu buat pacaran, buat main. Tapi buat- kayak di aslinya itu nggak ada waktu buat pacaran Iya, atau karena liburan gitu kan? waktu Sepanjang itu. belajarnya mereka itu juga disiplin banget. Jadi walaupun mereka udah pulang sekolah, mereka tetap bakal di sekolah untuk belajar terus-menerus. Bahkan kalau lagi masa-masa ujian, perpustakaan itu selalu buka 24 jam non-stop. Jadi murid-murid itu bisa selalu belajar di perpustakaan itu. Wow! A few minutes later. Sistem pendidikan di Korea Selatan memiliki kurikulum nasional yang dipantau kepemerintahan pendidikan di mana setiap 5-10 tahun akan direvisi. Kurikulum yang terbaru mengharapkan masyarakat lebih demokratis, memiliki keyakinan moral dan kewarganegaraan yang kuat. Kurikulum utama terdiri dari 9 mata pelajaran utama, yakni pendidikan moral, bahasa Korea, studi sosial, matematika, sains, pendidikan jasmani, musik, seni rupa, seni praktis. Bentar. Tadi itu ada info kalau mata pelajarannya tuh cuma 5. Hah? Iya. A few minutes later. Bukan hanya itu, Korea Selatan juga sudah menerapkan kurikulum teknologi secara menyeluruh ke dalam pendidikan tingkat beda sekali ya.
SpongeBob. Nah, mata pelajaran yang ada di Korea Selatan itu ada 5 ya. Setahu saya itu cuma ada 5 karena di pencarian ini saya cari itu cuma ada 5. Nah, pertama yaitu ada bahasa Korea. Bahasa Korea ini pastinya ya semua warga Korea itu tahu bahasa Korea. Masa ya ada yang nggak tahu bahasanya negaranya sendiri kan ya, lucu gitu loh. Yang kedua itu ada moral. Dan ketiga ada sosial moral. Oh, tadi ada moral pertama, emang bedanya apa ya sosial moral itu ya? Dicari sendiri. Ya, bisa Dicari cari di sendiri. Google ya atau ChatGPT. Macam tak betul je budak ni. Terus yang keempat ada matematika. Wah, ini semua negara pasti harus bisa Sangat matematika penting. nggak sih? Buat Bu Aida. ya. Bu Aida, matematikanya merajalela loh, Bu. Ya. Love Bu buat Aida bisa seluruh dunia itu traveling ya. Itu Yes. wah, Of course. bagus banget ya teman-teman. Nah, yang kelima itu ada ilmu sains. Mungkin IPA ya, lebih ke pembelajaran dalam hidup kita, pengetahuan alam juga ya. Ya itu. Nah, ngomong-ngomong yang bahasa Korea ini kan tadi banyak ya yang harusnya itu pasti bisa. Apa ni? Seperti kayak di Indonesia juga pelajaran bahasa Indonesia kan juga ada, mungkin mendalami bahasa Indonesia. Nah, tapi mengapa di Korea Selatan ini banyak terjadi kasus-kasus seperti kasus bullying, mungkin mengurung diri. Ya, mengurung diri. Oh my God. Setauku itu emang di sana tuh tekanannya tuh banyak banget, entah dari orang tua, bully, sekolah, DKK. Jadi sekarang tuh lagi ngetrennya anak-anak remaja dari usia 9 sampai 24 tahun gitu. Sampai 24 tahun itu ngurung diri meskipun udah dikasih kayak apa sih sama pemerintah, Dukungan. subsidi ya, dukungan dikasih dari uang lah DKK. pemerintah. Itu tetap aja nggak mau, jadi mereka tetap ngurung diri di kamar. Oh, berarti Nggak tetap mau. kukuh ya? Nggak mau Masih ke kamar mau mandi, nggak mau ke kamar mandi. Itu di kamar, wah Ngapain aja nggak tahu. Iya itu gabutnya itu loh ya. Ya, tapi kalau nggak salah tuh ada, aku pernah baca itu anak yang kurang mampu di sana itu kalau fisiknya masih sehat itu mereka tetap harus kerja. Oh gitu, iya. Oh iya guys, ini jadi sedikit pengetahuan dari kita juga. Itu mungkin ada tambahan bisa dicari di internet ya, mungkin. Dadah. Your Mac friend, Brent Rambo.